Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Saya datang ke Masjid Raudhatul Jannah ini pertama kali tanggal 9 bulan 4 1999. Jadi sudah sekitar 22 tahun. Tapi waktu itu masih ngisi Jumat atau Ramadan dan seterusnya. Apa kok saya menyampaikan itu dulu? Ya tidak menutup kemungkinan ada pengulangan karena sudah sering kali. Tapi saya berpijak pada kitab itu sehingga ada urutan. Kitab itu ada 67 judul. Kalau dipelajari berarti kurang lebihnya butuh waktu sekitar 6 tahun. Ada kitab lagi Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah 46 judul. Ada satu lagi misalkan kalau dilanjut itu ada 100 judul Syarhu Masailil Jahiliyah. Kira-kira waktunya sudah habis, umurnya sudah habis, kitabnya belum habis. Ya sudah, kita jalani aja, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Diberi umur panjang sama Allah SWT. Saya menyampaikan pagi hari ini kurang lebihnya 30-40 menit. Nanti bisa ada bahasan materi yang tanggal 4 bulan 11 2007 sudah saya sampaikan di sini. Jadi sudah 14 tahun yang lalu. Jadi tanggal 4 bulan 11 2007 materi ini saya sampaikan di ini. Kenapa kok tidak lanjut bab yang ke-49? Karena kemarin bulan Juni bab yang ke-48 ada request pertanyaan nanti sekaligus dengan dikaitkan dengan judulnya. Nanti aja pertanyaannya ya di bagian akhir. Judulnya adalah Adzabhu li ghairillah. Kalau diterjemahkan Adzabhu li ghairillah itu orang yang menyembelih binatang diniatkan untuk selain dari Allah. Ada hukum tauhidnya di situ. Tetapi kalau dipelajari di kitab itu menyembelih binatang itu maknanya di situ memang lafalnya menyembelih binatang, mengalirkan darahnya binatang karena Allah mestinya sebagai orang yang beriman. Tapi ternyata isinya di kitab itu bukan hanya menyembelih binatang, apa saja yang dimiliki oleh orang itu dipakai apa, nah begitu. Sehingga nanti bisa menyasar sebuah pengertian bahwa kalau ini ada air 1 botol dipakai apa miliknya orang itu, untuk bertauhid atau naudzubillah untuk syirik. Nah begitu maksudnya ya. Mengapa kok begitu? Jawabannya gampang. Kita ini hidup dianugerahi oleh Allah, mestinya dikembalikan kepada Allah segala-galanya. Nah itu nanti kita yang ngoreksi kebenarannya apa yang ada di dalam kitab. Jadi orang yang sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dalam bahasa kitab itu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Departemen Agama saya lihat akhir-akhir sudah begitu
Tidak ada yang diibadahi, la ma'buda bihaqqin illallah. Lah, orang menyembah Allah, beribadah apa Allah itu macam-macam caranya. Cuma ini yang sekarang dibahas itu, kita ini dikunci dengan 4 poin. Nah, ini mulai masuk di sini ya. Nanti dengan yang nita ini 4 poin ini ya. Apa 4 poin itu? 4 poin itu ada di surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Gampang Pak ini. Semua orang sudah ngerti kok ini. 4 poin kalau saya baca, kul, katakan Muhammad, inna sholati, terusnya, nah hafal semuanya kan. Wa nusuki, terus wa mahyaya, terus wa mamati. Saya potong sampai di situ dulu. Al-An'am 162. Belum dilanjut ayatnya. Ada berapa poin tadi Bu? 4. Yang tadi sudah saya sebutkan begini. Kalau 4 ini dibagi jadi 2, 2 yang pertama dan 2 yang kedua. Tak tanya, 2 yang pertama menyangkut apa tadi? Sholat dan apa? Ibadah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, dan ibadah. Saya ambil pakai ibadah saja, bukan menyembelih binatang, karena nusuk itu juga bisa maknanya menyembelih binatang. Inna sholati wa nusuki. 2 yang kedua apa? Wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Nah, mohon izin saya menyampaikan istilahnya di kitab. Istilah di kitab. 2 yang pertama, salat dan ibadah itu maknanya ya, isbatu tauhidil uluhiyah. Nah, itu istilah di kitab. Apa maknanya? Menetapkan tauhid uluhiyah. Oh, orang itu antara sholat dan ibadahnya itu. Karena orang kafir tidak punya ini, yang punya orang Islam. Yang kedua, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Itsbatu tauhidir rububiyah, menetapkan rububiyahnya Allah. Tak tanya sekarang. Yang sama antara kita dengan orang kafir, apakah A 2 yang pertama ataukah B 2 yang kedua? Halo? Loh, ini semuanya harus ngerti ini Pak. Saya ulangi, yang sama antara kita dengan kafir, apakah 2 yang pertama atau 2 yang kedua? Jawabannya 2 yang kedua. Karena orang kafir tidak punya sholat, tidak punya ibadah seperti kita, tapi mereka punya apa? Hidup. Punya mati enggak? Punya. Sama dengan kita. Makanya ini kalau ada yang berbeda pendapat, saya menghargai perbedaan pendapat. 2 yang kedua itu rububiyah, hanya sekedar pengakuan Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia, termasuk semua organ yang ada di dalamnya. Saya balik ke tauhidnya. Kalau keempat-empat itu orang yang sudah syahadat itu sudah disuruh menyatakan, ya Allah sesungguhnya salatku, ibadahku, apa tadi Pak, yang hidupku dan matiku. Terusnya ayatnya gimana? Lillahi Rabbil Alamin. Dipakai untuk apa? Keempat-empatnya itu bagi orang yang sudah bersyahadat. Untuk siapa? Jawabannya untuk Allah. Nah, itu di situ maksudnya. Oh, kalau begitu sedikit-dikitnya atau sebanyak-banyaknya orang yang hidup itu semuanya diorientasikan dipakai untuk Allah kalau orang beriman. Jawabannya iya. Coba jenengan baca terjemahannya yang 163. Terjemahannya saja. Saya ulangi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabbnya seluruh alam. Ini terusnya Pak. Pendek, la syarika, tidak ada sekutu.
Lanjut Pak, monggo. Dan diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Yang ketiga tadi apa itu Bu? Hidup. Wes, jenengan catat hidup. Sekarang saya tanya, hidup ini apakah A, kita itu loh tidak punya apa-apa, ataukah B, apa-apa punya? Bingung? Saya bantu menjawab ya. Kalau tidak punya apa-apa, ya namanya bahasa Jawanya wis gak duwe apa-apa, sembarang tinggal ndak punya. Tapi kalau apa-apa punya, ada pertanyaan begini, pertanyaan pembantunya supaya bisa fokus ini. Tak tanya, punya waktu Pak? Punya. 2, punya tenaga? Punya. Punya kecerdasan? Halo? Wes, sekarang harta benda misalkan. Punya motor? Punya mobil? Punya rumah? Punya duit? Halo? Dipakai apa? Ini hidup itu hidupku ini ya Allah. Terus hidupmu punya apa Mas? Nah itu loh kalau ditanya Allah. Punya tenaga ya Allah. Kalau dikunci pakai ayat tadi, lillah, maka tenaga saya ini saya pakai untuk Allah. Punya duit ya Allah. Dipakai apa Mas? Ya saya pakai untuk Engkau ya Allah. Bukan untuk selain saya ya. Enggak. Itu kuncinya tadi Pak. Sekarang saya tanya, apa ada orang punya fasilitas hidup lalu fasilitas hidupnya itu dipakai untuk syirik kepada Allah? Jawabannya ini yang jadi masalah itu. Orang punya rumah saja yang hampir semua orang itu punya Pak, oleh syariat kita harus salah satunya rumah itu difungsikan sebagai tempat apa? Ibadah. Sehingga fungsi rumahnya itu bukan non sewu untuk gagah-gagahan saja, juga bukan seperti rumahnya orang kafir, nggak pernah dipakai apa-apa. Makanya kata Rasulullah, sampean kalau mau sholat sunnah lebih baik sholat sunnah itu di masjid apa di rumah? Di rumah. Ya, kalau misalkan ada bapak atau ibu maghrib sholat jamaah di Raudhatul Jannah masjid sini, lalu kundur habis wiritan, ya sholat sunnahnya ba'diyahnya di rumah, boleh Pak? Boleh apa lebih afdal? Nah, jadi nggak ada yang muspro. Makanya tadi saya mengangkat air ini. Kalau orang itu hidupnya punya air ini, bisa dipakai untuk mentauhidkan Allah nggak air ini? Iya, sebaliknya bisa dipakai untuk syirik? Bisa, Masya Allah. Ini orang diingatkan itu Pak, saya, panjenengan, kita semuanya kalau sudah syahadat semuanya dipakai. Ada orang punya motor misalkan begitu ya, yang standar aja punya motor. Dengan punya motor itu kemudian pekerjaannya semakin lancar, ngajinya semakin bagus, jamaahnya semakin bagus. Ada begitu kira-kira Pak? Halo? Ya, naudzubillah min dzalik. Dibalik, ada orang punya motor tapi kemudian motornya naudzubillah dipakai kemaksiatan terus. Ada begitu kira-kira? Jauh orangnya Pak, nggak di sini ya. Begitu. Maka panjenengan dan saya itu dikunci. Apa-apa yang kita punyai itu tadi silakan lillahi rabbil alamin, tidak untuk yang lain-lain. Orang Islam itu Masya Allah lah, itu loh maksudnya itu. Nikmat Pak jadi orang Islam itu. Makanya saya bolak-balik matur panjenengan, kalau ada anak muda itu guyon sama bapak yang sudah sepuh, jangan marah. Pak, ternyata sampai itu sudah tua Pak. Enggak apa-apa Mas, semuanya orang ya tua. Lah saya dibandingkan dengan kamu ya beda, kamu baru 20-30 itu kalau duduk lama begitu berdiri mencolot aja bisa. Betul Pak?
Ya saya ini sudah 60 ya nggak bisa, kalau mau berdiri ya mesti ditoto dulu, kalau nggak bidung geblak. Betul Pak ya? Anak ini ngomongnya Surabayaan Pak, hati-hati loh Pak, sampai tambah tua banyak penyakitnya loh nanti. Bener Pak? Ya mesti aja yang banyak penyakitnya itu bukan orang Islam tok kok, semua orang yang begitu. Ya kalau sampean masih muda ya enak aja, mau lari mau ini ya enak, gowes ya berkilo-kilo masih bisa. Kalau saya sudah ngos-ngosan Mas. Ya. Anak ini tambah ndodro Pak, apa ndodro itu? Hati-hati loh Pak, sampean banyak penyakitnya, tambah tua nanti sampean bisa mati loh Pak. Bener Pak? Jangan dimarahi. Apa Mas, ngomong apa cangkemmu? Jangan begitu Pak ya. Nggak apa-apa, semua orang ya mati kok. Yang mati itu loh bukan orang Islam, orang kafir ya mati. Cuma yang jadi masalah Mas, kalau saya mati tidak masuk surga, lah itu yang jadi masalah. Sampeyan bayangkan, saya kuliah dulu S1, S2, S3 misalkan, berpikir rasional, berkiprah di dunia banyak, berkarir ini ya, diagung-agungkan banyak orang karena saya sudah standarnya sekolahnya paling tinggi. Mati tidak masuk surga itu gimana itu? Nah itu yang jadi masalah itu di situ. Ya nggak apa-apa, semua orang begitu kok ya. Nah ini maksudnya, makanya gunakan semua potensi hidup ini yang dimiliki oleh Allah tadi untuk mentauhidkan Allah, lillahi rabbil alamin. Wes, yang kedua itu tadi pengertian yang pertama Pak ya. Yang kedua ini mengulangi karena sudah sekian tahun tadi, 14 tahun menurut saya itu ya. Bu, lalat itu binatang yang berharga apa tidak menurut umumnya masyarakat? Kalau ada orang yang membunuh lalat berkerumun lalu dibunuh, ada yang mempersoalkan Pak? Mengapa saya kok moro-moro bilang lalat? Ada hadis yang menerangkan dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Sebelum dilanjut saya tanya panjenengan, ini analisa hadis. Yang masuk surga orang apa Bu? Lu sampeyan ya kudu pede Pak. Yang masuk surga orang apa Pak? Orang Islam mukmin Pak. Saya Pak penghuni surga. Gagah begitu loh orang Islam itu. Ya, saya penghuni surga. Makanya saya ngoyo-ngoyo ke masjid ini. Rasanya kalau kehilangan sholat jamaah sekali saja, kalau bisa itu tak tebus 27 kali saya sholat. Nah, kalau saya dan panjenengan itu kehilangan sholat jamaah itu kan kelihatannya biasa saja toh? Atau ditebus, maunya ditebus 27 kali. Saya tak sholat, kalau bisa andai kata ada sunnahnya, syariatnya, saya mau tak tebus 27 kali saya sholat itu. Kenapa? Ketun saya dari ketinggalan sholat jamaah itu. Baru kali ini saya 10 tahun ketinggalan sholat jamaah itu. Betul Pak? Atau berkali-kali? Ya. Jadi apa maksudnya itu? Ya, saya balik ke ini hadis tadi. Yang masuk surga itu jelas orang Islam menurut hadis ini. Dibalik sekarang. Yang masuk neraka orang apa Pak? Halo? Loh, jenengan nih. Coba saya bacanya lagi. 2 kali ini harus paham betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, kemudian dari Thariq bin Syihab. Ada orang masuk neraka surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Pertanyaan saya, yang masuk surga orang Islam toh? Yang masuk neraka? Pertanyaannya, kalau jenengan jawab orang kafir, pertanyaannya begini, apa ada orang kafir masuk neraka karena lalat? Halo?
Wes daripada kesuwen langsung aja diterangkan. Kalau menurut kitab tauhid itu Pak, bukan orang kafir. Kalau orang kafir masuk neraka karena kekafirannya itu. Ingkar sama Allah, melakukan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang kafir diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak wae. Jadi kalau orang Islam sudah jelas dakhalal jannah, masuk surga. Tapi kata Rasulullah, fi dzubabin, ini masuk neraka karena lalat, bukan orang kafir. Kalau orang kafir karena kafirnya. Makanya sahabat tanya sama Nabi, kaifa dzalika ya Rasulullah? Nabi, kok bisa terjadi? Gimana itu? Ada orang masuk surga, masuk neraka karena lalat. Nah, ini keterangannya Nabi, Pak. Yang hadis ini saya bacakan sudah 14 tahun yang lalu tadi, ya. Marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Ada dua orang lewat di satu perkampungan. Perkampungan itu punya keyakinan, punya berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'. Tidak seorang pun boleh lewat begitu saja sebelum orang itu mempersembahkan sesuatu untuk berhala yang ada di dalam keyakinan satu masyarakat, satu kampung itu. Tak potong. Ngerti maksudnya? Halo? Wong ini hadis kok. Kalau tidak ngerti nggak bisa dilanjutkan, Pak. Saya ulangi. Pakai bahasa Indonesia. Ada dua orang yang lewat di satu tempat, satu perkampungan, lalu masyarakat itu punya keyakinan, punya berhala. Tidak seorang pun boleh lewat begitu saja sebelum orang yang lewat itu mempersembahkan sesuatu untuk keyakinan, untuk berhala di situ. Faqalu lil akhar, faqalu li ahadihima, lalu salah seorang masyarakat yang ada di situ berkata kepada orang yang pertama, salah satunya. Apa katanya? Qarib, Pak, sampean berkorbanlah kalau di sini itu lewat sini, ini untuk keyakinan, untuk berhala kita di sini. Orang ini menjawab, qala laisa indi syai'un uqarrib. Saya nggak punya apa-apa, Mas, ngerasakno berkorban. Pikirannya orang yang pertama ini, namanya korban itu binatang besar, harganya mahal. Kalau dikeruskan 2020 3 juta. Ya, wong saya jalan kok ngerasakno. Oleh masyarakat diberi solusi, qarib walau dzubaban. Oh, enggak usah ngel-ngel, Pak. Berkorbanlah untuk keyakinan, untuk berhala di sini walaupun seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fatakhalan nar. Lalu orang itu nurut syirik. Ada keyakinan begitu, Pak? Sudah dilaksanakan, Pak? Belum di negara kita. Bahwa orang Islam boleh meyakini Allah dan tidak boleh syirik. Ada halangan, ada rintangan untuk meyakini itu? Tidak ada. Berarti sudah dilaksanakan. Tapi aspeknya akidah. 2. Apakah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini hukum Allah yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah itu boleh dilaksanakan? Jawabannya sudah. Orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang haji malah diberi fasilitas sama pemerintah itu. Berarti sudah dilaksanakan enggak? Baru nanti yang ketiga ada hukum muamalat, pergaulan antar manusia, al hukmu fil muamalat. Ada yang keempat, saya tidak menerangkan itu, al hukmu fil hudud, hukum pidana dan perdata Islam. Ini baru harus pakai payung hukum. Tapi yang pertama dan kedua tanpa ada payung hukum itu sudah dilaksanakan. Sekarang saya tanya, kalau ada orang ngomong gini, Mas, negara kita itu negara Kesatuan Republik Indonesia, dasarnya adalah Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara agama, jangan bicara syariat Islam di sini. Benar Pak omongannya, Pak? Atau kita bantah? Atau dengan tidak bisa bantah? Kita ini bukan negara agama, jangan bicara syariat di sini, tidak boleh. Jenengan dan saya harus mendudukkan, loh, negara itu loh membolehkan orang Islam itu melaksanakan syariatnya. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 ayat 1. Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lah kalau negara itu membolehkan orang menjalankan syariat agamanya, naudzubillah min dzalik, lalu ada orang lain mau merecoki negara kita,
Boleh Pak kita cantut tali wondo sampai kemudian membela berdarah-darah? Boleh. Maka sudah terjawab itu. Boleh. Jiwa raga kami ini akan mempertahankan ini. Mengapa? Kita diperbolehkan dan ada dasar hukumnya kita boleh melaksanakan syariat ini. Maka sampean tidak boleh ngerecoki negara kita. Kalau sampean ngerecoki dan sampean akan merusak kita, saya di barisan yang paling apa? Belakang gitu. Ya, itu Pak. Jadi menurut saya nggak masalah itu. Padamu negeri kami apa? Berjanji. Bagimu negeri itu dalam arti membela, karena di wilayah teritorial NKRI ini orang boleh menjalankan syariat. Gitu loh maksudnya. Wallahu a'lam. Ada yang dibahas Pak? Biasanya kalau sudah 5:30 tidak ada biasanya. Tapi tidak apa-apa, santai aja. Ini hari-hari Ahad ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita lanjutkan bahasan yang berikutnya. Mohonlah kepada Allah supaya kita ini diberi sehat, diberi umur panjang, diberi hidayah ya. Nah, karena kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa setiap orang yang hidup itu akan apa? Mati. Itu dimanfaatkan Pak, mumpung masih hidup. Bab berikutnya insya Allah membahas agak panjang, saya tidak menerangkan babnya, tapi unik bab itu. Saya beri bocoran sepintas ya, insya Allah nanti bulan September. Ada orang miskin 3 orang lagi cacat. Ketika diberi modal, ketika sudah sehat, disehatkan sama Allah, gagah perkasa 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Saya datang ke Masjid Raudhatul Jannah ini pertama kali tanggal 9 bulan 4 1999. Jadi sudah sekitar 22 tahun. Tapi waktu itu masih ngisi Jumat atau Ramadan dan seterusnya. Apa kok saya menyampaikan itu dulu? Ya tidak menutup kemungkinan ada pengulangan karena sudah sering kali. Tapi saya berpijak pada kitab itu sehingga ada urutan. Kitab itu ada 67 judul. Kalau dipelajari berarti kurang lebihnya butuh waktu sekitar 6 tahun. Ada kitab lagi Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah 46 judul. Ada satu lagi misalkan kalau dilanjut itu ada 100 judul Syarhu Masailil Jahiliyah. Kira-kira waktunya sudah habis, umurnya sudah habis, kitabnya belum habis. Ya sudah, kita jalani aja, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan pagi hari ini kurang lebihnya 30-40 menit. Nanti bisa ada bahasan materi yang tanggal 4 bulan 11 2007 sudah saya sampaikan di sini. Jadi sudah 14 tahun yang lalu. Jadi tanggal 4 bulan 11 2007 materi ini saya sampaikan di ini. Kenapa kok tidak lanjut?
bab yang ke-49. Karena kemarin bulan Juni bab yang ke-48. Ada request pertanyaan nanti sekaligus dengan dikaitkan dengan judulnya. Nanti aja pertanyaannya ya di bagian akhir. Judulnya adalah adzabhu li ghairillah. Kalau diterjemahkan adzabhu li ghairillah itu orang yang menyembelih binatang diniatkan untuk selain dari Allah. Ada hukum tauhidnya di situ. Tetapi kalau dipelajari di kitab itu, menyembelih binatang itu maknanya di situ memang lafalnya menyembelih binatang, mengalirkan darahnya binatang karena Allah mestinya sebagai orang yang beriman. Tapi ternyata isinya di kitab itu bukan hanya menyembelih binatang, apa saja yang dimiliki oleh orang itu dipakai apa, nah begitu. Sehingga nanti bisa menyasar sebuah pengertian bahwa kalau ini ada air 1 botol dipakai apa miliknya orang itu, untuk bertauhid atau naudzubillah untuk syirik. Nah begitu maksudnya. Ya, mengapa kok begitu? Jawabannya gampang. Kita ini hidup dianugerahi oleh Allah, mestinya dikembalikan kepada Allah segala-galanya. Nah itu nanti kita yang ngoreksi kebenarannya apa yang ada di dalam kitab. Jadi orang yang sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dalam bahasa kitab itu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Departemen Agama saya lihat akhir-akhir sudah begitu. Tidak ada yang diibadahi, la ma'budu bihaqqin illallah. Lah, orang menyembah Allah, beribadah apa Allah itu macam-macam caranya. Cuma ini yang sekarang dibahas itu, kita ini dikunci dengan 4 poin. Nah, ini mulai masuk di sini ya. Nanti dengan yang nita ini 4 poin ini ya. Apa 4 poin itu? 4 poin itu ada di surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Gampang Pak ini, semua orang sudah ngerti kok ini. 4 poin kalau saya baca, Qul, katakan Muhammad, inna sholati, terus ya, nah hafal semuanya kan. Wa nusuki, terus wa mahyaya, terus wa mamati. Saya potong sampai di situ dulu. Al-An'am 162. Belum dilanjut ayatnya. Ada berapa poin tadi Bu? 4. Wong tadi sudah saya sebutkan begini. Kalau 4 ini dibagi jadi 2, 2 yang pertama dan 2 yang kedua. Tak tanya, 2 yang pertama menyangkut apa tadi? Sholat dan apa? Ibadah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, dan ibadah. Saya ambil pakai ibadah saja, bukan menyembelih binatang, karena nusuk itu juga bisa maknanya menyembelih binatang. Inna sholati wa nusuki. 2 yang kedua apa? Wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Nah, mohon izin saya menyampaikan istilahnya di kitab. Istilah di kitab. 2 yang pertama, salat dan ibadah itu maknanya ya, isbatu tauhidil uluhiyah. Nah, itu istilah di kitab. Apa maknanya? Menetapkan tauhid uluhiyah. Oh, orang itu antara salat dan ibadahnya itu. Karena orang kafir tidak punya ini, yang punya orang Islam. Yang kedua, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Itsbatu tauhidir rububiyah, menetapkan rububiyahnya Allah. Tak tanya sekarang. Yang sama antara kita dengan orang kafir, apakah A 2 yang pertama ataukah B 2 yang kedua? Halo? Loh, ini semuanya harus ngerti ini Pak.
Saya ulangi, yang sama antara kita dengan kafir, apakah dua yang pertama atau dua yang kedua? Jawabannya dua yang kedua. Karena orang kafir tidak punya sholat, tidak punya ibadah seperti kita, tapi mereka punya apa? Hidup. Punya mati enggak? Punya. Sama dengan kita. Makanya ini kalau ada yang berbeda pendapat, saya menghargai perbedaan pendapat. Dua yang kedua itu rububiyah, hanya sekedar pengakuan Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia, termasuk semua organ yang ada di dalamnya. Saya balik ke tauhidnya. Kalau keempat-empat itu orang yang sudah syahadat itu sudah disuruh menyatakan, ya Allah sesungguhnya salatku, ibadahku, apa tadi Pak, yang hidupku dan matiku. Terusnya ayatnya gimana? Lillahi Rabbil Alamin. Dipakai untuk apa? Keempat-empatnya itu bagi orang yang sudah bersyahadat. Untuk siapa? Jawabannya untuk Allah. Nah itu di situ maksudnya. Oh, kalau begitu sedikit-dikitnya atau sebanyak-banyaknya orang yang hidup itu semuanya diorientasikan dipakai untuk Allah kalau orang beriman. Jawabannya iya. Coba jenengan baca terjemahannya yang 163, terjemahannya saja. Saya ulangi, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabbnya seluruh alam. Ini terusnya Pak. Pendek, la syarika, tidak ada sekutu. Lanjut Pak, monggo. Diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang ketiga tadi apa itu Bu? Hidup. Wes, jenengan catat hidup. Sekarang saya tanya, hidup ini apakah A, kita itu loh tidak punya apa-apa, ataukah B, apa-apa punya? Bingung? Saya bantu menjawab ya. Kalau tidak punya apa-apa, ya namanya bahasa Jawanya wis gak duwe apa-apa, sembarang tinggal ndak punya. Tapi kalau apa-apa punya, ada pertanyaan begini, pertanyaan pembantunya supaya bisa fokus ini. Tak tanya, punya waktu Pak? Punya. Dua, punya tenaga? Punya. Punya kecerdasan? Halo? Wes, sekarang harta benda misalkan. Punya motor? Punya mobil? Punya rumah? Punya duit? Halo? Dipakai apa? Ini hidup itu hidupku ini ya Allah. Terus hidupmu punya apa Mas? Nah itu loh, kalau ditanya Allah, punya tenaga ya Allah. Kalau dikunci pakai ayat tadi, lillah, maka tenaga saya ini saya pakai untuk Allah. Punya duit ya Allah, dipakai apa Mas? Ya saya pakai untuk Engkau ya Allah, bukan untuk selain saya ya. Enggak. Itu kuncinya tadi Pak. Sekarang saya tanya, apa ada orang punya fasilitas hidup lalu fasilitas hidupnya itu dipakai untuk syirik kepada Allah? Jawabannya ini yang jadi masalah itu. Orang punya rumah saja yang hampir semua orang itu punya Pak, oleh syariat kita harus salah satunya rumah itu difungsikan sebagai tempat apa? Ibadah. Sehingga fungsi rumahnya itu bukan non sewu untuk gagah-gagahan saja, juga bukan seperti rumahnya orang kafir, nggak pernah dipakai apa-apa. Makanya kata Rasulullah, sampean kalau mau sholat sunnah lebih baik sholat sunnah itu di masjid apa di rumah? Di rumah. Ya,
kalau misalkan ada bapak atau ibu maghrib sholat jamaah di Raudhatul Jannah masjid sini, lalu kundur habis wiritan, ya, sholat sunnahnya ba'diyahnya di rumah, boleh Pak? Boleh apa lebih afdal? Nah, jadi nggak ada yang muspro. Makanya tadi saya mengangkat air ini. Kalau orang itu hidupnya punya air ini, bisa dipakai untuk mentauhidkan Allah nggak air ini? Iya. Sebaliknya, bisa dipakai untuk syirik? Bisa. Masya Allah. Ini orang diingatkan itu Pak, saya, panjenengan, kita semuanya kalau sudah syahadat semuanya dipakai. Ada orang punya motor misalkan begitu ya, yang standar aja punya motor. Dengan punya motor itu kemudian pekerjaannya semakin lancar, ngajinya semakin bagus, jamaahnya semakin bagus. Ada begitu kira-kira Pak? Halo? Ya. Naudzubillah min dzalik, dibalik. Ada orang punya motor, tapi kemudian motornya naudzubillah dipakai kemaksiatan terus. Ada begitu kira-kira? Jauh orangnya Pak, nggak di sini. Ya. Begitu. Maka panjenengan dan saya itu dikunci. Apa-apa yang kita punyai itu tadi silakan lillahi rabbil alamin. Tidak untuk yang lain-lain. Orang Islam itu, Masya Allah lah, itu loh maksudnya itu. Nikmat Pak jadi orang Islam itu. Makanya saya bolak-balik matur panjenengan, kalau ada anak muda itu guyon sama bapak yang sudah sepuh, jangan marah. Pak, ternyata sampean itu sudah tua Pak. Enggak apa-apa Mas, semuanya orang ya tua. Lah saya dibandingkan dengan kamu ya beda, kamu baru 20-30 itu, kalau duduk lama begitu berdiri mencolot aja bisa. Betul Pak? Ya saya ini sudah 60 yang nggak bisa, kalau mau berdiri ya mesti ditoto dulu, kalau nggak bidung geblak. Betul Pak ya? Anak ini ngomongnya Surabayaan Pak, hati-hati loh Pak, sampai tambah tua banyak penyakitnya loh nanti. Bener Pak? Ya mesti aja yang banyak penyakitnya itu bukan orang Islam tok kok, semua orang ya begitu. Ya kalau sampean masih muda ya enak aja, mau lari mau ini ya enak gowes ya, berkilo-kilo masih bisa. Kalau saya sudah ngos-ngosan Mas. Ya. Anak ini tambah ndodro Pak, apa ndodro itu? Hati-hati loh Pak, sampean banyak penyakitnya, tambah tua nanti sampean bisa mati loh Pak. Bener Pak? Jangan dimarahi. Apa Mas, ngomong apa cangkemmu? Jangan begitu Pak ya. Nggak apa-apa, semua orang ya mati kok. Yang mati itu loh bukan orang Islam, orang kafir ya mati. Cuma yang jadi masalah Mas, kalau saya mati tidak masuk surga, lah itu yang jadi masalah. Sampeyan bayangkan, saya kuliah dulu S1, S2, S3 misalkan, berpikir rasional, berkiprah di dunia banyak, berkarir ini, ya, diagung-agungkan banyak orang karena saya sudah standarnya sekolahnya paling tinggi. Mati tidak masuk surga itu gimana itu? Nah itu yang jadi masalah itu di situ. Ya, nggak apa-apa, semua orang begitu kok ya. Nah ini maksudnya, makanya gunakan semua potensi hidup ini yang dimiliki oleh Allah tadi untuk mentauhidkan Allah lillahi rabbil alamin. Yang kedua itu tadi pengertian yang pertama Pak ya. Yang kedua ini mengulangi karena sudah sekian tahun tadi, 14 tahun menurut saya itu ya Bu. Lalat itu binatang yang berharga apa tidak menurut umumnya masyarakat? Kalau ada orang yang membunuh lalat berkerumun lalu dibunuh, ada yang persoalkan Pak? Mengapa saya kok moro-moro bilang lalat? Ada hadis yang menerangkan dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Sebelum dilanjut saya tanya panjenengan, ini analisa hadis. Yang masuk surga orang apa Bu?
Lha sampean ya kudu pede, Pak. Yang masuk surga orang apa, Pak? Orang Islam, mukmin, Pak. Saya, Pak, penghuni surga. Gagah begitu loh. Orang Islam itu. Ya. Saya penghuni surga. Makanya saya ngoyo-ngoyo ke masjid ini. Rasanya kalau kehilangan sholat jamaah sekali saja, kalau bisa itu tak tebus 27 kali saya sholat. Nah, kalau saya dan panjenengan itu kehilangan sholat jamaah itu kan kelihatannya biasa saja toh? Atau ditebus, maunya ditebus 27 kali. Saya tak sholat, kalau bisa andai kata ada sunnahnya, syariatnya, saya mau tak tebus 27 kali saya sholat itu. Kenapa? Ketun saya dari ketinggalan sholat jamaah itu. Baru kali ini saya 10 tahun ketinggalan sholat jamaah itu. Betul, Pak? Atau berkali-kali? Ya. Jadi apa maksudnya itu? Ya, saya balik ke ini hadis tadi. Yang masuk surga itu jelas orang Islam menurut hadis ini. Dibalik sekarang. Yang masuk neraka orang apa, Pak? Halo? Loh, jenengan nih. Coba saya bacanya lagi. 2 kali ini harus paham betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, kemudian dari Thariq bin Syihab. Ada orang masuk neraka surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Pertanyaan saya, yang masuk surga orang Islam toh? Yang masuk neraka? Nah, pertanyaannya, kalau jenengan jawab orang kafir, pertanyaannya begini, apa ada orang kafir masuk neraka karena lalat? Halo? Wes, daripada kesuwen langsung aja diterangkan. Kalau menurut kitab tauhid itu, Pak, bukan orang kafir. Kalau orang kafir masuk neraka karena kekafirannya itu, ingkar sama Allah, melakukan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang kafir diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, didakwai. Jadi kalau orang Islam sudah jelas dakhalal jannah, masuk surga. Tapi kata Rasulullah, fi dzubabin, ini masuk neraka karena lalat, bukan orang kafir. Kalau orang kafir karena kafirnya. Makanya sahabat tanya sama Nabi, kaifa dzalika ya Rasulullah? Nabi, kok bisa terjadi? Gimana itu? Ada orang masuk surga, masuk neraka karena lalat. Nah, ini keterangannya Nabi, Pak. Yang hadis ini saya bacakan sudah 14 tahun yang lalu tadi, ya. Marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Ada 2 orang lewat di satu perkampungan. Perkampungan itu punya keyakinan, punya berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'. Tidak seorang pun boleh lewat begitu saja sebelum orang itu mempersembahkan sesuatu untuk berhala yang ada di dalam keyakinan satu masyarakat, satu kampung itu. Tak potong. Ngerti maksudnya? Halo? Wong ini hadis kok. Kalau tidak ngerti nggak bisa dilanjutkan, Pak. Saya ulangi, pakai bahasa Indonesia. Ada 2 orang yang lewat di satu tempat, satu perkampungan, lalu masyarakat itu punya keyakinan, punya berhala. Tidak seorang pun boleh lewat begitu saja sebelum orang yang lewat itu mempersembahkan sesuatu untuk keyakinan, untuk berhala di situ. Faqalu lil akhar wa qalu li ahadihima, lalu salah seorang masyarakat yang ada di situ berkata kepada orang yang pertama, salah satunya. Apa katanya? Qarib, Pak, sampean berkurbanlah kalau di sini itu lewat sini. Ini untuk keyakinan, untuk berhala kita di sini. Orang ini menjawab, qala laisa indi syai'un qarib. Saya enggak punya apa-apa, Mas, ngerasakno berkurban. Pikirannya orang yang pertama ini, namanya kurban itu binatang besar, harganya mahal. Kalau dikeruskan 2020 3 juta. Ya, wong saya jalan kok ngerasakno. Oleh masyarakat diberi solusi, qarib walau dzubaban. Oh, enggak usah ngel-ngel, Pak. Berkurbanlah untuk keyakinan, untuk berhala di sini walaupun seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Lalu orang itu nurut